Selamat pagi sahabat-sahabat. Pagi ini kita akan coba untuk bikin cafe latte. Kita mulai dengan cara membuat espresso terlebih dahulu. Kemudian nanti kita campurkan dengan susu dan kita bisa nikmati. Kali ini kita akan bikin cafe latte ice atau cafe latte dingin agar supaya kita nyaman menikmatinya dalam kondisi dingin gitu ya. Kemudian kita lalui prosesnya tentu melalui cafe latte terlebih dahulu, baru kemudian diberikan es gitu ya. Nah sekarang kita akan buat dahulu untuk espressonya. Jadi kita buka ini untuk tempat espressonya dan kemudian kita tuangkan sejumlah kopi. Kopinya di sini adalah kopi Arabica. Nah ini sudah ada takarannya di sini. Cukup satu takar ini dan ini pas untuk satu tempat pembuatan espresso. Nanti kita akan lakukan tamping juga untuk meratakan kopi yang ada di sini agar supaya kemudian pas dan merata di semua bagian dan tidak ada kopi yang tercecer, maka nanti kita akan lakukan proses stamping yang secara merata. Nah ini sudah mulai rata kopinya, jadi nanti kita akan lakukan processing untuk membuat espresso. Baik, nah sekarang kita sambungkan dengan bejana untuk pengisian airnya. Nanti di bagian atas kita sebagaimana biasa kita akan lakukan pengisian air panas, dan kemudian setelah di pouring dengan air maka kita akan lakukan proses penekanan agar supaya kopinya, cairan kopinya mengalir ke bawah. Ya, ini air panas di dalam termos ini. Jadi kita akan lakukan pengisian kurang lebih sekitar 60 hingga 80 mili. Ya. Kita lakukan secara perlahan karena air ini panas, cukup panas meskipun suhunya sekitar 80 hingga 90 derajat saja. Jadi bukan suhu air mendidih. Tujuannya kenapa? Agar supaya air ini masih mengandung oksigen yang cukup agar supaya minuman kopinya menjadi segar. Dan pengisian air harus pada takaran yang cukup agar supaya tidak ada air yang bocor pada saat pompanya ditekan nanti. Baik, nah sekarang kita akan lakukan tekanan terhadap kopi ini. Kita tunggu dulu sekitar setengah menit atau 30 detik agar supaya terjadi perembesan terhadap kopi dan kopinya nanti akan menjadi merata. Baik, sekarang kita akan mulai dengan penekanan perlahan-lahan. Bagian atas kita tekan, tangan kiri kita menjaga agar supaya alat espresso ini atau disebutnya starpresso ya tidak menggelincir. Nah, namun demikian pada saat tekanan mulai keras, ini sudah kita akan rasakan air kopinya akan segera meluncur ke bawah. Jadi sudah terjadi pemerataan terhadap air kopi hingga ke bawah. Dan sekarang para sahabat bisa saksikan air kopi mulai menetes. Kita tetap tekan. Ya, akhirnya ini kita dapatkan espressonya sudah mulai mengucur ke bawah. Kremanya tetap banyak dan ini adalah menjadi ciri khas untuk kopi-kopi yang di grinder atau digiling dalam keadaan segar. Kita tekan terus agar supaya semua cairan yang berada pada kopi ini bisa turun dan kemudian nanti kita nikmati. Tekanan ini sekarang masih cukup keras, jadi masih cukup banyak air dalam kopi.
yang harus kita tekan dengan pressure ini. Ini terbantu karena pressure ini ada tekanan pompanya, sehingga ada udara mengalir ke bawah dan kemudian ini menyebabkan penekanan menjadi merata. Sekarang kita sudah rasakan tekanannya mulai kendor atau ringan. Berarti espressonya sudah kita dapatkan. Baik, ini kita dapatkan espressonya. Ya, espressonya sudah kita dapatkan. Berikutnya kita akan buka. Nah, ini di dalam gelas espresso kita sudah dapatkan sebanyak kurang lebih 60 ml kopi espresso yang segar, yang fresh. Dan kita tuangkan ke dalam bejana ini, ke dalam gelas ini, masih dalam keadaan segar. Sisa espressonya masih cukup banyak di sini, menandakan bahwa kesegarannya cukup banyak dan merata. Baik, kemudian selanjutnya kita tuangkan susu. Susu ini tadi sudah di frotting terlebih dahulu sedikit agar supaya terjadi proses pencampuran yang ideal. Namun demikian, frotting ini tidak sesempurna bila mana kita menggunakan frotting dari mesin kopi yang cukup baik ya, karena ini frotting manual. Nah, frotting manual ini bisa kita lakukan sahabat-sahabat dengan menggunakan peralatan yang sama juga, yakni alat ini. Jadi kita masukkan ke dalam susunya dan kemudian kita pompa. Nah, ini kita bisa melakukan frotting secara sederhana, tapi ini sekedarnya agar supaya susunya ini memiliki kekentalan. Jadi susu yang tadinya flat gitu ya, setelah di frotting dia memiliki kekentalan karena ada busa-busa di dalamnya. Nah, ini dari sini kita kemudian tambahkan bila mana para sahabat ingin menikmatinya dengan es atau cafe latte dingin. Tapi bila mana mau hangat, kita cukup sampai proses ini sudah bisa kita nikmati. Bagi sahabat-sahabat yang senang manis, maka kita bisa tambahkan gula, baik gula cair maupun brown sugar gitu ya. Gula cair bisa dalam bentuk sirup vanila atau sesuai dengan selera rasa yang sahabat inginkan. Ini sudah jadi. Kita lihat teksturnya cukup lembut karena tadi susunya sudah di frotting terlebih dahulu, sudah ada busa-busanya. Dan ini untuk mendapatkan cafe latte dingin, kita tinggal tuangkan di sini. Ya, ini sudah bisa kita nikmati. Nikmat sekali kita minum es cafe latte dingin ini. Kita nikmati sekarang. Luar biasa, nikmat sekali. Rasa susunya karena tadi sudah di frotting terlebih dahulu dengan alat ini jadi semakin lembut. Demikian para sahabat, cara kita untuk membuat cafe latte dan kemudian kita tambahkan es menjadi cafe latte dingin atau cafe latte ice. Jadi semoga sahabat terinspirasi bila mana ingin minum cafe latte dengan cara membuatnya sendiri. Itulah proses yang bisa kita lakukan. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.